Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat anak. Anak ini adalah karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Allah mengkhususkan sebagian hambanya dengan anak, bahkan anaknya laki-laki aja. Ada yang anaknya semuanya perempuan, yang orang tua nggak bisa milih. Oh, sekarang ini kan ada usaha, betul, dari dulu manusia berusaha, tapi yang Allah nggak kasih apapun usahanya, maka Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Kenapa Allah berbuat apa yang Allah kehendaki? Dan semua perbuatan Allah itu berlandaskan hikmah dan ilmu. Takdir Allah itu indah, tapi sebagian kita mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Yang dia inginkan 49 sampai 50. Allah itu mengahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit apa-apa. Ibu-ibu harus menanamkan kepada dirinya sendiri sebelum kepada anak-anaknya bahwa pemilik itu hanya Allah. Tapi kan ada di dunia ini BPKB, ada SHM, ada sertifikat kepemilikan. Nah, tapi kita tahu kepemilikan itu sementara. Makanya kita melihat rumah yang kita tempatin itu 100 tahun yang lalu punya siapa, 200 tahun yang lalu milik siapa, 1000 tahun yang lalu punya siapa rumah yang kita tempatin sekarang, dan 100 tahun ke depan kira-kira siapa yang akan nempati tempat kita ini. Kita tahu kita nggak punya apa-apa. Makanya seringkali Allah itu menyebutkan tentang kepemilikan ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita maui. Subhanallah ya, betapa banyak mimpi yang kita rajut ternyata tidak menjadi kenyataan. Itulah kehidupan dunia. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang itu Allah kasih anak perempuan, lahir anaknya perempuan lagi, nanti lahir perempuan lagi. Kadangkala ada yang bergurau, antum nggak bisa bikin anak laki. Ya, Allah yang memberikan, yahabu. Jadi namanya Allah itu Al-Wahhab. Biasanya kita kalau meminta sesuatu yang memang tidak ada usaha dari kita, benar-benar murni dari Allah, ya sudah kita minta, hablana, minta dari Allah. Allah katakan yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan yang Allah cintai, tapi siapa yang Allah kehendaki. Az-dzukur, anak laki-laki, semua anaknya laki.
Lahir lagi. Anda punya anak 8 semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah memberikan kepada mereka berpasangan, anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu Allah katakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Subhanallah. Kalau bicara sebagian orang mandul itu, manusia nggak tahu. Ketika dia menikah, artinya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, Allah telah tanamkan di diri manusia itu kecintaan kepada anak. Makanya kalau ada istilah nikah tanpa anak, mereka sedang menyelisihi fitrahnya sendiri, maka hidupnya akan menderita. Tapi ternyata setelah berjalan udah 5 tahun menikah, 6 tahun menikah, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, yang diharapkan tak kunjung tiba. Itulah Allah Azza wa Jalla. Allah tutup firman-Nya ini dengan menyebut namanya, Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia itu maha mengetahui dan maha mampu berbuat apa saja Allah itu. Maka ayat yang baru saja kita baca ini menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa sejatinya manusia nggak punya apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali yang Allah membantu dan memudahkannya. Para nabi berdoa minta anak. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak keturunan yang soleh. Minta Nabi Ibrahim, nggak dikasih. Minta lagi, belum dikasih. Tapi karena beliau yakin Allah akan memberi, beliau tidak berhenti berdoa. Sebagian kita itu ketika menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak dikasih anak, terkadang berhenti berdoa gara-gara informasi yang menyesatkan. Ada yang mengatakan sudah tak kera situn di anak, sudah tak bisa sudah. Atau dokter mengatakan resiko tinggi mun di anak. Ini 20 tahun tak beri anak, tahu-tahu ditakut-takutin untuk berhenti berdoa minta anak. Nabi Ibrahim berdoa dan baru dikasih anak umur 86 tahun. Istrinya Sarah itu ketika umur 86 tahun itu dari istrinya Hajar. Kalau dari Sarah lebih tua lagi, 90-an mungkin. Ketika malaikat Jibril dan beberapa malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, lalu mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim kalau dia akan punya anak dari Sarah. Sarah itu dikatakan lari dari dalam rumah, jemaah. Dia mengatakan ajuzun aqim. Ajuz, kata dia, aku ini sudah ajuz, udah tua renta dan aku mandul. Apa kata malaikat-malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki. Tapi seperti itulah ketentuan Tuhanmu. Engkau bakal hamil. Ajuz bisa hamil. Nah, kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi Zakaria berdoa tanpa pernah berburuk sangka.
di surat Maryam Allah mengatakan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika Nabi Zakaria doa sembunyi-sembunyi, dia panggil, dia katakan sama Allah, Rabbi inni wahanal admu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah, tulangku ini sudah keropos ya Allah, dan rambutku semua sudah menyala dengan uban. Umur 100 tahun Nabi Zakaria berdoa, terus berdoa. Tapi beliau mengatakan, aku nggak pernah kecewa ya Allah dengan berdoa dan memohon kepadamu ya. Ya Allah, cuma nggak boleh kita itu berhenti berdoa. Nggak boleh kita berburuk sangka sama Allah, kayaknya Allah nggak mau kasih. Sedangkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian minta sama aku. Berdoalah, memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi sebagian kita keyakinannya kurang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepingin punya anak laki, anaknya perempuan, yang hidup 4 perempuan, meninggal 2 laki-laki, masih belum balik di kota Mekah. Di kota Madinah, di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi punya anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ketika beliau punya anak satu kota Madinah, dikasih tahu sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, alhamdulillah aku dikasih anak sama Allah. Tadi malam aku kasih nama Ibrahim. Ngomong lagi, ngomong terus. Ketika beliau bergembira dengan anaknya, Allah cabut nyawa anak itu. Ahibati fillah, itulah kehidupan. Anak ini nikmat, karunia ilahi. Makanya di surat Al-Kahfi Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, sebagian kita mungkin biasa aja dengan anaknya yang sekarang dia punya. Sebagian anak kita mungkin tidak berbakti sama orang tua gara-gara kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu anak. Kita anggap biasa, padahal itu karunia. Orang yang nggak punya anak ingin punya anak, bahkan ratusan juta dia keluarkan demi dia punya anak. Yang dikasih anak nggak bersyukur sama Allah. Ahibati fillah. Tapi ternyata anak itu juga fitnah. Jadi bukan hanya nikmat, ada yang nikmat membawa petaka. Berapa banyak yang anaknya mengantarkan orang tua kepada penderitaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 14-15. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, di antara pasangan-pasangan hidup kalian, dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Allah katakan adu.
Allah berfirman tentang iblis dan syaitan, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Nih, musuh buat engkau dan istrimu. Allah mengatakan itu kepada Nabi Adam ketika beliau di surga. Ini musuh buat engkau dan buat istrimu. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Bismillah. Gimana kok jadi musuh? Gimana nikmat membawa petaka? Iya, sering kita merasakan hal itu. Ada yang istrinya, atau kok di sini suaminya, menghalangi istrinya dari kebaikan. Istrinya mau ngaji, nggak usah. Istrinya ingin berbuat kebaikan, dihalangi sama suaminya. Sebaliknya, ada wanita-wanita yang menjadi penghalang suaminya dari kebaikan. Suaminya sebelum menikah suka puasa Senin Kemis, suka sholat malam. Setelah menikah hilang puasa Senin Kemisnya, hilang sholat malamnya. Siapa penyebabnya? Boleh jadi istri. Dan ada juga anak-anaknya musuh. Kita akan bahas seperti apa sih anak-anak itu jadi musuh buat orang tuanya, supaya orang tua hati-hati menghadapi mereka. Karena Allah mengatakan fahdharuhum, hati-hati kalian menghadapi mereka. Mereka nikmat, mereka menyenangkan, mereka perhiasan. Tapi mereka ada yang sebagian musuh. Kalau nggak hati-hati, ya kita yang jadi korban. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalian tidak memberikan hukuman kepada mereka atas kesalahan yang mereka lakukan, atas bisikan-bisikan, ajakan-ajakan keburukan yang diperbuat oleh pasangan hidup kita atau anak-anak kita, wa taghfiru, dan kalian ampuni mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lalu Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang agung sekali. Siapa yang anaknya 15? Ada? Nggak ada. Yang 14? Yang 13? 10 ada insyaallah. Baik, ibu-ibu, ingat, ternyata wanita penghuni surga itu banyak anaknya. Dia suka melahirkan. Apa bahasa Maduranya perempuan yang subur itu? Merti. Iya. Apa? Merti. Merti. Iya, anak tadi kasih tahu sama teman, merti. Dan Nabi SAW menyebutkan hal itu. Beliau mengatakan kullu waludin wadud. Ketika beliau mengatakan ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian yang bakal menjadi bidadari-bidadari surga? Kullu waludin wadud. Dia adalah wanita, ya tadi, merti. Yang istilahnya orang dulu itu
suaminya ngelemparkan sarung, ngandung. Ada yang kayak gitu kan? Masya Allah. Dia mau, suaminya mau punya anak lagi, dia siap. Anaknya besar dikit, suaminya mau nambah anak, siap. Kan sekarang enggak, banyak perempuan sekarang itu nolak. Enggak, sudah kaso, repot, ini itu situ saya nyaman. Apa? Artinya dia tidak memandang kehidupan ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa setiap kali dia hamil, setiap kali dia merasakan sakit di punggungnya, sulit tidurnya, dia berharap pahala. Tapi sebagian enggak, beranggapan bahwa itu bencana. Ketika tahu-tahu dia telat, nggak datang bulan, terus check up ternyata hamil. Apa kata dia? Ya Allah, mak bisa. Jarang berdelake nah. Cuma ucapan mak bisa itu sebagai bentuk kayaknya nggak nerima gitu. Padahal wanita penghuni surga itu ketika dia hamil lagi, kalau Allah Azza wa Jalla menentukan hal ini, ingat itu anak punya rizki sendiri. Anak itu tak ngakan recekin orang tua. Enggak. Sama sekali. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberikan rizki. Dan dia maha kuat dan maha perkasa. Jadi bicara anak ini, maka berusaha para wanita ini untuk banyak anak. Bicara capek, lelah, ada perhitungannya. Makanya usahakan setiap kita melakukan sesuatu itu diniatkan mencari keridhaannya Allah. Karena ada orang tua yang dia itu menghalangi putrinya yang sudah menikah untuk endi anak banyak. Sudah cukup, cek nambah boleh. Todus. Todus kah siapa? Malu sama siapa? Ada orang tua yang menjadi penghalang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi itu nyuruh para sahabat, nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Aku itu suka sekali kalau pada hari kiamat berbangga-bangga dengan umatku banyak. Ini loh umatku banyak. Jadi niatkan ketika ingin punya anak, mapunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makle apunga Nabi Aten, makle seneng. Ya Rasul, saya nyumbangkan buat umatmu 7, 10, 12. Ketika dia niatkan mencari keridhaan Allah, Allah ridho sama. Cuma kita itu kan niatnya sudah nggak ke sana. Kita berpikir hidup ini untuk bersenang-senang. Bukan. Hidup ini untuk berjuang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah wanita yang penyayang. Jadilah wanita yang senang sama anak-anaknya, senang sama suaminya, senang sama anak-anaknya. Jangan sampai banyak anaknya tapi nggak diurus. Karena ada sebagian wanita yang hidupnya sekarang sibuk dengan handphone. Bahkan anak itu memperhatikan. Ada anak yang ngomong sama bapaknya, ayah, aku ngelihat ibu itu kalau ayah datang langsung handphonenya sabuk. Ada ibu-ibu yang kayak gitu, berdelakin sabuk. Suaminya pergi langsung main handphone. Ahibati fillah, bicara anak itu ujian. Ingat kisah yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi di ayat 80-81, ketika
Nabi Khidir ditanya sama Nabi Musa di akhir cerita, kenapa itu anak engkau bunuh? Jadi ada anak yang dibunuh sama Nabi Khidir. Maka Khidir mengatakan, wa ammal ghulamu, adapun anak laki-laki itu yang sudah remaja, fakana abawahu mu'minain, bapak ibunya itu orang yang beriman. Fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra, kami khawatir anak laki-laki itu membebani orang tuanya sehingga orang tuanya bisa melampaui batas dan jadi kafir. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah, maka dibunuhlah anak itu dengan harapan Allah kasih ganti yang lebih baik. Makanya kadangkala orang tua kalau anaknya meninggal dunia, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah SWT. Boleh jadi anak ini kalau tetap hidup, nanti besarnya merepotkan orang tuanya. Makanya di antara orang yang mendapatkan rumah di surga, itu adalah orang yang ketika Allah kasih ujian dengan dimatikan anaknya yang masih kecil, orang tua ini mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tuh milik Allah, anak ini milik Allah, Allah yang memiliki, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu lil abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan rumahnya kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Dikasih anak memuji Allah, diambil anaknya dia tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di antara bentuk fitnah, ujian, cobaan dan permusuhan yang ditimbulkan dari anak-anak kita itu, anak ini kadangkala mendorong orang tuanya untuk bekerja yang haram demi anak-anak. Dia nggak peduli dengan halal haram, yang penting anaknya seneng. Ada orang tua yang seperti itu. Bahkan kadangkala kita melihat ada ibu-ibu ya yang mencuri di minimarket. Buat siapa? Buat anak. Yang kedua, anak itu juga bisa mendorong orang tuanya untuk jadi orang yang bakhil, yang cerai, yang pelit. Padahal sebelum punya anak, Masya Allah royal, suka membantu tetangganya, suka bersedekah ke masjid. Coba lihat ibu-ibu, posisi dia sebelum dan sesudah punya anak. Kalau ternyata sodakohnya berkurang, ini ujiannya anak. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai wahai orang-orang beriman, anak-anak dan harta kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Itu harta dari Allah, dan Allah perintahkan untuk kita keluarkan, engkau nggak keluarkan. Oh, untuk masa depan anak-anak, nanti anak-anak kan mau kuliah, ini itu, berhenti sodakoh dia ketika dia ingat sama anak-anaknya. Makanya bagaimana setan itu datang membisikkan pikiran ketika orang mau sodakoh, anakmu lebih pantas mendapatkannya. Oh iya, mau sodakoh, anakmu mau sodakoh, mungkin engkau nanti akan hamil lagi, mau punya anak. Sampai anak yang belum datang pun dihitung, yang membuat orang tuanya jadi bakhil. Kemudian anak itu juga bisa mendorong orang tuanya dan mengantarkannya untuk bersikap pengecut dalam membela kebenaran, dalam berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla.
Dia mengatakan, Bu, anak saya masih kecil-kecil ya. Gimana kalau saya mati di medan perang nanti? Neser kanak-kanak. Anak-anak. Padahal kita tahu anak-anak itu ada Tuhannya yang mengatur dan mengurusi rezeki. Kemudian anak itu juga dapat membuat orang tuanya sakit keras. Mentalnya, jiwanya, dan juga fisiknya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya gara-gara anak-anak tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzana. Ternyata anak itu, kata Nabi SAW, adalah sumber kebakhilan, sumber kepengecutan, sumber kebodohan. Orang tua ini jadi bodoh gara-gara anak. Nggak mau belajar ilmu agama, melakukan tindakan-tindakan yang haram, mahzanah, dan anak itu menjadi sumber kesedihan buat orang tuanya. Maka buat para orang tua, ibu-ibu khususnya, yang mungkin sebagian ibu-ibu mengeluhkan dalam pendidikan anak-anaknya karena tidak dibantu oleh suaminya. Dia merasa suami anak nggak peduli sama anak-anak, dia sibuk cari fulus. Nah, nanti suaminya akan dihisap sama Allah SWT. Tapi engkau pun akan dihisap. Karena anak-anak itu amanah. Ketika suami berangkat kerja, siapa yang harus ngurusin anaknya? Ibunya. Makanya kalau kita melihat status sosial di masyarakat, bapak itu adalah kepala rumah tangga. Ibu itu adalah ibu rumah tangga. Walaupun ibunya guru, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya wanita karir, status yang lengket yang tidak bisa dilepas adalah ibu engkau. Engkau punya tanggung jawab sama anak-anak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in, namanya raja, gubernur, presiden, dia pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitih, dan seorang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya. Wal mar'atu, nih, dan wanita ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan wanita-wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suaminya. Kadangkala anak itu bukan anak ibunya, anak itu dari istri yang lain. Itu adalah amanah. Ada istilah bahwa ibu tiri itu jahat. Maka Nabi mengingatkan, engkau pemimpin, engkau dikasih amanah loh, anaknya suami. Apalagi kalau anaknya itu lahir dari perutmu sendiri. Jadi nggak ada alasan, oh suami nggak ikut mendidik. Udah engkau didik full. Sampai ada seorang laki-laki, dia cerita sama anak. Dia mengatakan, Ustadz, anak banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, tapi alhamdulillah, anak nggak salah pilih istri. Enggak. Suaminya kadang-kala kerja merantau, suaminya kadang-kala harus keluar kota, tapi dia nggak salah pilih istri. Anak-anaknya semuanya benar. Bukan karena bapaknya. Ya, kalau bicara bukan karena bapaknya, juga karena bapaknya. Karena bapaknya nggak salah pilih istri.
Dan karena emaknya juga bertanggung jawab dalam rumah itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingat Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, doanya minta anak, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah dikasih anak, doanya lain. Beliau doanya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Sekarang doanya semua ada anaknya. Kenapa? Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab. Engkau sudah dikasih anak, engkau punya kewajiban mendidik, engkau minta sama Allah. Jangan minta buat dirinya sendiri, mintakan buat anak-anaknya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena jalan pintas dalam pendidikan anak-anak itu ya minta sama Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita mati ternyata dalam menjalankan tugas sebagai ibu. Ibu-ibu ada yang berkhianat kepada suami. Bukan berkhianat berzina, tapi sibuk di rumah dengan sesuatu yang bukan kewajibannya. Dan terakhir, mulailah bermuhasabah. Apakah amanah yang Allah berikan kepada kita sudah kita jalankan dengan baik atau belum? Kalau ternyata belum, dan ada anak-anak kita yang jadi tidak benar gara-gara ibunya dahulu tidak mendidik dengan benar, engkau perlu beristighfar dan bertobat kepada Allah, serta meminta maaf kepada suamimu. Katakan, iya dulu aku banyak menelantarkan anak-anak, karena kelak pada hari kiamat akan ditegakkan keadilan, ada hisab dan persidangan, dan semoga saat itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bismillah. Mungkin ada kertas yang bisa dikumpulkan ibu. Ada lagi? Iya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz. Disebutkan oleh Ustaz bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang banyak anaknya. Lalu bagaimana dengan ibu yang memiliki banyak anak namun tidak sabar dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya? Apakah juga akan masuk surga? Lalu bolehkah memberi jarak kelahiran dengan alasan finansial belum stabil? Syukron wa jazakallahu khairan. Naam, ahibati fillah, Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita penghuni surga, beliau tidak hanya mengatakan dia banyak anaknya, tapi beliau menyebutkan kriteria lanjutan. Kullu waludin wadud. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang subur, yang banyak anaknya, dan dia itu penyayang. Wadud. Wadud ini artinya yang mencintai dan dicintai. Dia mencintai anak-anaknya dan anak-anaknya cinta sama emaknya. Yang tentunya orang ini adalah orang yang ngerumat anaknya, sabar. Bahkan dilanjutkan hadis itu, idza zalamat,
Kalau perempuan ini menzalimin suaminya, atau dia menyakiti suaminya, atau disakiti sama suaminya, ini wanita penghuni surga ini akan datang kepada suaminya. Dia meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tardah. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Ini wanita penghuni surga. Dan ternyata wanita yang seperti ini jarang. Siapa ibu-ibu yang kalau disakiti sama suaminya minta maaf sama suaminya? Bukan menyakiti suaminya, disakiti sama suaminya, itu minta maaf. Dari baiknya perempuan ini, perempuan itu kalau menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, muter-muter mau minta maaf, yang ada malah neng-neng. Suaminya didiamkan sama dia. Jadi bukan hanya banyak anaknya, tidak. Jadi wanita ini wanita soleha. Tambahannya dia sabar punya anak banyak, capek punya anak itu. Anak merasakan bagaimana istri anak ketika hamil, ketika mau lahiran, mempertaruhkan nyawanya. Kemudian bagaimana dia harus menyusui anaknya, capek. Tapi ternyata dengan semua kelelahan itu dia tetap wadud, mencintai, penyayang. Jadi bukan hanya banyak anaknya tapi tidak penyayang dan tidak pandai bersabar. Kalau memberi jarak kelahiran alasan finansial, enggak. Kalau masalah rizki, Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Tadi juga disampaikan bahwa anak-anak kita itu tidak makan dari rizki orang tuanya. Dia makan dari rizki dia sendiri. Makanya ketika seorang wanita umpamanya dia hamil dan dia tahu kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik, apa yang harus dia lakukan? Apa jemaah? Kerja, usaha, tawakal. Di antara pintu rizki yang paling dahsyat itu adalah tawakal. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada burung. Burung itu ada yang punya tabungan, ada yang punya kulkas. Tidak ada. Burung itu tidak menyimpan. Dia makan hari itu, ya habis hari itu. Dia dapat makanan hari itu, kata Nabi SAW, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi berangkat lapar, kosong perutnya, pulang kenyang. Besok, ya besok apa kata besok? Tawakal. Tapi sebagian kita enggak. Bukan berarti menyimpan tidak boleh. Boleh menyimpan harta untuk keperluan, tapi yang tidak boleh adalah bersandar, bergantung, bertawakal kepada harta kita. Bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah, izin bertanya. Istri si fulan selingkuh. Kemudian istrinya mengaku bahwa saat ini dia tengah hamil dan bayi dalam kandungannya adalah hasil zina dengan selingkuhannya. Lalu anak siapakah bayi tersebut kelak? Anak siapa? Jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut pemilik ranjang. Anak itu
ikut suaminya perempuan ini selama suaminya tidak menafikan dari anak itu. Dan buat bapak biologisnya yang berzina itu batu, artinya dirajam dia. Apakah doa ibu saat marah ini akan Allah kabulkan Ustaz? Setelah si ibu sadar dia menyesal akan ucapannya. Iya, ahibati fillah, yang pertama kita itu boleh doa minta kematian kalau kematian itu baik, karena kita itu nggak tahu. Jadi kayak orang tua lihat anaknya, Allah ambillah dia ya Allah. Engkau nggak tahu, boleh jadi anak ini sekarang nakal, tahun depan dia jadi baik, bahkan dia bertobat kepada Allah. Siapa yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia dulunya ingin membunuh Nabi SAW, kemudian dia menjadi pembela dakwah ini. Maka buat sang ibu, cabutlah doanya. Kalau dikatakan mungkinkah Allah kabulkan? Mungkin Allah kabulkan. Maka adalah sang ibu mencabut doanya, diganti doa kebaikan. Minta supaya anaknya dijadikan anak yang soleh solehah. Seperti itu. Ustadz, suami bekerja di lembaga perbankan dan setiap tahun ada bonusan. Bagaimana bila kita berangkat umroh haji dengan uang bonus tersebut? Apakah halal diterima ibadah kita? Jemaah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya orang yang berangkat umroh, yang berangkat haji, dia nanti akan ambil miqat untuk berganti pakaian, untuk masuk ke ibadah umroh atau haji. Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Kalau ternyata hasilnya atau bekal yang dia bawa, biaya yang dia keluarkan untuk berangkat ibadah itu haram, maka akan dikatakan kepada orang ini, la labbaik wala sa'daik, zaduka haram, warahilatuka haram. Enggak ada, engkau enggak disambut kedatanganmu. Bekalmu haram, pembiayaanmu haram, kendaraanmu haram. Gimana engkau mau diterima umroh dan haji? Maka yang harus dilakukan bagaimana mengajak suami untuk bertobat dan hijrah meninggalkan pekerjaannya. Karena itu akan berdampak kepada amal ibadahnya. Apalagi yang amalan itu pakai harta, yang hartanya dari hasil yang tidak baik. Minta saran dan tips agar menjadi istri soleha. Terkadang lepas kontrol menghadapi tingkah pasangan dan anak yang sangat menggemaskan. Nah, ibu-ibu tahu bahwa ibu-ibu nggak lama di muka bumi ini. Jadi kalau bicara bagaimana tip menjadi wanita soleha, maka yang pertama adalah niat. Memang benar-benar niat mau jadi wanita soleha, niat mau masuk surga. Setelah niat, pelajari. Ternyata jalan menuju surga itu terjal.
melelahkan, berat, susah. Makanya sebagian orang itu nggak jadi masuk surga ketika dia melihat jalannya berat. Maka hendaklah para wanita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau bicara bersabar, kebanyakan wanita itu pandai bersabar. Ana pernah dikirimin satu potongan video tentang seorang wanita yang curhat kelakuan suaminya. Suaminya suka marah, temperamental, ini itu. Komentarnya itu ribuan. Ana baca komentarnya. Ternyata rata-rata komentarnya mengatakan, ya Allah ibu sama kayak aku. Ya sabarlah. Di bawahnya sama. Ternyata perempuan itu sabar. Tapi bersyukur jarang. Kalau dapat suami baik, dia nggak bersyukur. Dia minta lebih. Dia minta suaminya lebih baik lagi. Dan kalau suaminya berbuat salah, kebaikan suaminya dia lupakan. Maka tolong para wanita ketika dia berkhidmat kepada suaminya, yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, apa kata beliau? Kriteria pertama, sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Sepertinya kita ini perlu kampanye masalah berhias. Biasanya salon-salon itu tulisannya salon apa? Salon pengantin. Iya. Rias pengantin. Kalau bisa diganti nanti. Rias istri. Kebanyakan rias itu rias pengantin, rias wisuda, rias apa lagi? Banyak riasan. Ana belum pernah dapat, ya mungkin Ana belum ngelihat ya, rias istri. Karena banyak yang berpikir istri nggak perlu lagi bersolek. Padahal wanita yang paling baik adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati. Teka sudah tua. Kan sekarang ada bedak yang 2 cm, 3 cm. Yang perempuan itu bisa kelihatan cantik buat suaminya. Tapi memang kebanyakan wanita itu cantik kalau mau keluar rumah ya. Itu yang pertama. Kalau dilihat menyenangkan hati, kalau disuruh nurut sama suami. Kadangkala istrinya minta sesuatu, kata suami janganlah, sudah nurut sama suami. Yang kalau suaminya sedang tidak di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Barakallahu fikum. Iya, ini bagaimana hukum menyekolahkan anak kuliah di luar negeri? Ya tergantung negerinya yang mana, luar negerinya itu di mana. Jangan sampai anak-anak itu kita tempatkan di tempat yang membahayakan keimanan mereka. Apakah UIM sekarang menerima mahasiswi? Wallahu alam ya. Kalau Anda dengar terakhir itu ada mahasiswi yang diterima di sana, cuma apakah sudah dibuka untuk mahasiswi luar negeri? Wallahu a'lam. Mungkin bisa dicari informasinya. Telah tidak diperbolehkan puasa sunnah. Lebih baik melayani suami dengan prima. Kok tidak diperbolehkan? Tidak boleh wanita puasa sunnah kecuali izin sama suaminya. Kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya di luar kota nggak perlu izin sama suami. Suaminya merantau, nggak perlu puasa sunnah aja. Tapi kalau suaminya ada di rumah karena takut suaminya punya perlu, maka dia minta izin kepada suaminya. Apakah suami sebagai musuh karena istri tidak boleh puasa sunnah? Enggak. Tadi suami jadi musuh kalau melarang istrinya puasa sunnah, sedangkan dia ada di luar kota. Kecuali sang suami tahu istrinya ini lemah. Anak punya ibu kadang-kala dimarahin sama abah puasa. Jangan puasa. Karena abahnya tahu sedang sakit, sedang nggak sehat. Kalau puasa drop nanti. Tapi kadang-kala perempuan ini maksa.
maka hendaklah dia nurut sama suaminya kalau larangan suaminya beralasan ya. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana kalau seorang ibu menyebut anak perempuan yang telah menikah dengan sebutan binatang, setan, dan semoga hidupnya tidak pernah bahagia hanya karena dia ingin tetap bersilaturahim dengan keluarga ayahnya. Ayah dan ibu sudah bercerai dan ibunya berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya. Iya, ini berkaitan dengan ibu yang melaknat. Itu kenapa banyak wanita masuk neraka, karena kadang-kala dia suka melaknat. Abaikan laknatnya, karena doa keburukan, padahal dia tidak dizolimi. Yang boleh doa keburukan itu siapa? Orang yang dizolimi. Orang dizolimi itu umpamanya mobil ana dicuri orang, atau ada tetangga yang berbuat buruk kepada kita. Kita boleh doa keburukan buat tetangga kita. Tapi yang dilakukan ibu ini nggak benar. Dan Allah tidak mendengarkan doa yang seperti itu. Perceraian itu seharusnya hanya memisahkan hubungan suami istri, tidak memutuskan silaturahmi. Maka nggak usah didengarkan, tetap engkau sambung silaturahim dengan bapakmu, tapi kalau bisa tanpa ibumu harus tahu. Tanpa ibu harus tahu. Nah, bagaimana menyikapi masalah ini Ustadz? Anak-anak usia PAUD dan TK ini biasa di sekolah umumnya banyak belajar dan menggunakan musik atau melodi. Sedangkan secara syariat musik itu haram. Di daerah sini masih sulit mencari sekolah yang benar-benar menerapkan no musik. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Bikin sekolahan. Jamaah, ini solusi. Bikin sekolahan. Jadi anak kepingin perempuan-perempuan ini menjadi wanita perintis kebaikan. Ketika dia melihat dia nggak mungkin milih sekolah umpamanya. Sedangkan ada banyak orang yang ingin anaknya hafal Quran, ngaji, doa, bukan malah joget-joget. Nggak perlu sekolah berjoget itu. Orang di rumah kasih TikTok, insya Allah 2 hari langsung jadi ahli joget dan bernyanyi. Maka ketika ada masalah kita harus cari solusi. Dan solusi yang terbaik adalah bagaimana bikin sekolah TK ini murah dan mudah. Jangan berpikir ya Allah Ustaz harus keluar fulus. Enggak, bisa sewa rumah, kontrak rumah. Tinggal cari guru. Ya Allah, guru TK itu digaji berapa jamaah? Digaji berapa guru TK itu? Ada yang guru TK di sini? Berapa gajinya guru TK? Berapa anda tanya? Berapa UMR? Tuh lihat 200, ya Allah, dosa orang-orang. Iya, padahal kita titip anak kita sama mereka. Alhamdulillah. Maka tadi usahakan niatkan kita untuk memberikan solusi, membuat sekolahan-sekolahan yang, apalagi anak itu kalau bicara sekolah TK PAUD itu bukan sekolah yang harus sebenarnya. Bisa sekolah di rumah, yang penting bagaimana dia bisa baca, dia bisa nulis, dan dia punya hafalan Al-Quran, hafal doa-doa, maka bisa bikin kumpulan anak-anak yang belajar di rumah atau bikin sekolah sendiri. Barakallahu fikum. Izin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang sudah mengasuransikan biaya pendidikan anaknya? Apakah ini termasuk halal apa haram akan biaya pendidikan anaknya? Jazakallahu khair. Ini jemaah, tadi kita sebutkan ya, bagaimana anak itu ternyata membuat orang tuanya melakukan tindakan apa saja demi anak-anak. Bicara asuransi, asuransi itu kan sebagai bentuk jaminan biar anaknya ke depan itu dapat mengenyam pendidikan.
Kalau asuransinya halal, ada asuransi ta'awuni. Tapi kebanyakan enggak. Asuransi ini asuransi konvensional ya, yang nyari laba, nyari keuntungan. Maka ketika kita menyimpan uang, lalu uang itu ada tambahannya, maka itu adalah riba. Dan bagaimana anak kita dibiayai dengan sistem riba. Apa yang perlu dilakukan? Tabung untuk masa depan anakmu. Beli emas 1 gram ya, taruh ya. Kalau dikatakan iya ini untuk pendidikan anak-anak, seperti itu. Tapi jangan sampai. Nah, Masya Allah, ternyata sudah habis waktunya jamaah. Mohon maaf, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.